warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Kariska dari kelas Farmasi 1C. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang manusia dan alam semesta. Apa saja yang akan saya jelaskan? Yaitu alam semesta, asal-usul alam semesta, alam hayati, macam-macam makhluknya, manusia secara umum, penyebutan nama, asal-usul manusia, karakteristik manusia, dan yang terakhir yaitu visi dan fungsi manusia. Untuk yang pertama yaitu asal-usul alam semesta. Menurut ilmuwan masa kini yaitu dari teori Big Bang, kesimpulan astrofisika menyatakan bahwa keseluruhan alam semesta terbentuk sekitar 15 miliar tahun yang lalu sebagai hasil dari suatu ledakan raksasa yang terjadi dalam sekejap. Terus menurut Islam dalam Al-Quran asal-usul alam semesta yaitu dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Anbiya ayat 30, surat Al-Fussiat ayat 11, surat Al-Sajdah ayat 4, dalam surat Qaf ayat 58, surat Al-Mulk ayat 3-4, dan surat Ar-Rum ayat ke-30. Alam hayati. Menurut ilmu perbintangan atau kosmologis, alam dibagi menjadi dua, yaitu alam statis atau disebut tidak bergerak, alam dinamis. Terus ada alam secara umum dibagi menjadi 5, yaitu ada alam nabati, alam hewani, alam insani, dan juga alam barzah dan alam akhirat. Menurut Islam, alam dibagi menjadi 5, yaitu alam azali, alam rohim, alam dunia, alam barzah, dan yang terakhir adalah alam akhirat. Untuk macam-macam makhluknya, secara garis besar makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibagi 2 macam, yaitu makhluk yang gaib atau seperti malaikat, iblis, setan, dan jin. Yang kedua, makhluk nyata seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Manusia secara umum. Penyebutan manusia menurut ilmuwan Homo valen yaitu makhluk yang mempunyai berbagai macam keinginan yang tidak ada habisnya. Yang kedua, aliran behaviorisme, yaitu bahwa manusia disebut sebagai homo mechanicus, yaitu manusia bekerja bagaikan mesin. Yang ketiga, aliran kognitif, yaitu bahwa manusia disebut sebagai homo sapien. Manusia adalah makhluk yang berpikir. Dan yang keempat, aliran humanisme, yaitu bahwa manusia disebut sebagai homo ludens. Manusia adalah makhluk yang suku beriman, bermain. Selanjutnya yaitu asal-usul manusia menurut ilmuwan. Yang ke-1 dari teori Charles Darwin, yaitu menyatakan bahwa nenek moyang manusia adalah kera. Yang kedua dari teori kosmologia menyatakan bahwa manusia berasal dari angkasa. Yang ketiga, teori abiogenis menjelaskan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Nah, untuk manusia menurut agama Islam, penyebab manusia menurut Al-Quran yaitu yang disebut al-insan, berarti manusia yang suka lupa dan salah. Aspek kecerdasan manusia yang dijelaskan dari al-insan ayat 1. Yang kedua, al-bansyar, yaitu manusia seperti manusia lain, aspek biologis atau sifat-sifat fisika, kimia, biologis yang dijelaskan oleh Al-Quran surat Al-Hijr ayat 28. Yang ketiga, Bani Adam, yaitu anak cucu Adam, aspek historis penciptaan manusia yang dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 7 dan surat Al-A'raf ayat 31.
Dan pada surat An-Nas, manusia yang memiliki kekuasaan dijelaskan dalam surat An-Nas dan Al-Baqarah ayat 21. Dan yang terakhir yaitu abdun, yaitu hamba Allah, aspek posisinya yang dijelaskan dalam surat Saba ayat 9. Nah, untuk asal-usul manusia menurut Islam dalam Al-Quran, yaitu satu, dari air, manusia tercipta dari air. Yang kedua, dari tanah, manusia tercipta dari sari pati tanah. Yang ketiga, dari tulang rusuk Nabi Adam, khusus untuk Siti Hawa, istrinya Nabi Adam. Dan yang keempat, yaitu secara reproduksi, menurut tercipta secara reproduksi. Manusia berasal dari air. Dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat surat ke-21 ayat ke-30 disebutkan, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada yang beriman? Untuk manusia berasal dari tanah, yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Hud surat yang ke-11 ayat 6 disebutkan, dia telah menyebabkan kamu tumbuh dari bumi. Dan juga banyak surat-surat yang menjelaskan, bisa dilihat dari slide di sini. Lanjut, asal-usul manusia secara reproduksi terdapat di dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Secara ringkas adalah: satu, diciptakan dari sari pati tanah, yaitu sulatin mintin, lalu menjadi air mani, nutfah yang disimpan dalam rahim, kemudian menjadi segumpal darah atau disebut alaqah, lalu diproses oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya segumpal daging atau yang disebut mudghah. Kemudian disusunlah tulang belulang atau yang disebut idongan, lalu dibungkus tulang belulang tersebut dengan daging atau disebut rohman. Kemudian makhluk yang berbentuk lain atau jin dijelaskan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Ditiupkan roh dari Allah pada hari yang ke-120 usia kandungan, lalu dilahirkan sebagai seorang bayi yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Hajj ayat 5. Selanjutnya yaitu karakteristik manusia. Menurut Islam, manusia mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, aspek kreasi yang dijelaskan dalam Quran surat At-Tin ayat 4. Yang kedua, aspek ilmu yang dijelaskan oleh Quran surat Al-Baqarah ayat 31. Yang ketiga, surat kehendak dijelaskan dalam surat Al-Insan ayat 3. Yang keempat, pengarahan akhlak dalam hadis. Nah, yang terakhir yaitu misi dan fungsi sebagai manusia. Menurut Islam, misi dan fungsi manusia adalah: satu, penghuni alam atau penguasa dunia ini. Dijelaskan dalam Quran surat An'am ayat 165. Yang kedua, untuk beribadah kepada Allah, yang dijelaskan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56-58. Yang ketiga, sebagai khalifah atau pemimpin, yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Dan yang terakhir, sebagai rahmatul lil alamin atau yang disebut dengan penentu, dijelaskan dalam Quran surat At-Tin ayat 107. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.